anak-anak yang baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong coba kalian cek meja dan di bawah meja apakah ada sesuatu, ada kertas, ada plastik, aman semuanya? Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya harus berdoa dulu. Ya, kita mengucap syukur. Ibu boleh minta tolong ke Bibi? Boleh, Nak? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk masuk ke kelasnya Bu Hana. Kami akan mempelajari hal baru bersama dengan Bu Hana. Dan Tuhan, biar kiranya Engkau berkati kelas kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bibi. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Ibu minta tolong kepada Sela. Ayo Nak, pimpin ya Nak. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalian semua, ayo kita berdiri. Ayo kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung
Gaby, Hadir Ibu. Fani, Hadir Bu. Vito, Hadir Bu. Zeris. Hadir Bu. Oke, sekalian semua hadir ya. Puji Tuhan, sehat-sehat terus ya kalian. Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Analisis. Oke, Rafael, coba Ya. jelaskan analisis apa nak? Kita dapat membedakan akun-akun mana yang masuk ke jurnal umum. Oke, baik. Lalu di dalam jurnal umum itu apakah satu kesatuan yang sama atau berbeda-beda akun? Satu. Oke, kalian yang lain bagaimana? Sudah mulai mengerti tentang jurnal umum? Baik. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi yang berbeda, ya, bukan dari jurnal umum, tapi Ibu mengambilnya adalah jurnal khusus, jadi spesial, ya. Oke anak-anak, kita mulai ya. Nah, sebelumnya memulai materi, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih tujuan kita dari belajar hari ini. Yang pertama, itu menjelaskan pengertian dan fungsi dari jurnal khusus. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis transaksi perusahaan dagang. Lalu yang ketiga, mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus yang tepat. Dan keempat, menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, empati, dan komunikasi yang baik selama pembelajaran. Lalu, nah, berikut capaian pembelajarannya. Nah, sebelum masuk ke dalam apa sih sebenarnya tentang jurnal khusus, Ibu akan memberikan kalian satu video tentang jurnal khusus. Jadi kalian simak baik-baik. Nah, nanti dari sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Pak Sanusi tolong ke ruangan saya ya. Baik Pak. Oke. Pak, saya mau tanya. Kita punya utang ke siapa aja ya? Terus saldonya berapa? Bentar Pak. Bentar. Nggak tahu Pak. Di jurnal buku gak ada datanya. Aduh, gimana sih Pak? Kita tuh perusahaan dagang, ngapain pakai jurnal umum? Udah tahu banyak transaksinya. Mulai besok-besok pakai jurnal khusus makanya. Oh, udah sok-sok, balik lagi kerja. Tuh kan, Pak Sanusi dimarahin nih, gara-gara nggak tahu saldo utang dagang ke setiap supplier. Ya gitu aja kalau perusahaan dagang nyatanya masih pakai jurnal umum. Nah, makanya di perusahaan dagang biasanya pakai jurnal yang lebih canggih. Jurnal apa yang dimaksud? Ya udah, yuk kita bahas. Halo teman-teman, sebagaimana perusahaan jasa, perusahaan dagang juga pastinya punya siklus akuntansi. Siklusnya ya sama aja yang kita pencatatan, pembicaraan, pelaporan, dan penutupan. Nah, pada di sini kita akan pelajari tahap pencatatan perusahaan dagang yang terdiri dari jurnal khusus. Pos income bisa utama dan pos income bisa membantu ya teman-teman. Nah, jurnal khusus sendiri ada 4 jenis, seperti jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal khusus penerimaan kas. Ada buku besar pembantu terdiri dari buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Jurnal khusus merupakan jurnal yang berfungsi mencatat transaksi yang sering terjadi. Tentunya transaksi di perusahaan dagang lebih banyak ya dan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa. Dengan adanya kondisi tersebut, perlu adanya jurnal yang menggunakan pekerjaan dengan melakukan spesialisasi. Bagaimana waktu dan biaya juga. Nah, serta juga metode pengawasan yang lebih mudah di teman-teman. Dan jurnal khusus pembelian atau biasa disebut jurnal pembelian. Yang jurnal ini itu merupakan jurnal yang khusus mencatat pembelian secara kredit.
Namun yang pasti dalam tabel jurnal khusus pembelian, posisi atau pembelian itu harus ada di debit dan utang dagang ada di kredit. Kenapa begitu? Karena namanya juga pembelian secara kredit, pasti pembelian tentang debit dan utang dagangnya harus sama kredit. Nah, semua kegiatan pembelian secara kredit, baik pembelian dagang, perlengkapan, peralatan, dan pembelian lain bisa dimasukkan ke jurnal pembelian. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang khusus mencatat setiap pengeluaran uang atau kas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini contoh tabelnya. Karena jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang, maka sudah pasti akun kas ada di kredit ya teman-teman. Oke, apa aja sih transaksi yang bisa dicatat di jurnal ini? Nah, transaksi yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas terdiri dari yang pertama nih, membeli barang dagang secara tunai. Nah, itulah kenapa pembelian ada di debit ya teman-teman. Karena ada pembelian tunai, tapi pembelian bertambahnya di debit. Transaksi yang kedua adalah melunasi utang dagang. Saat utang dibayar, berarti utang berkurang dari dicatatnya di sisi debit ya teman-teman. Jika pada saat kita membayar utang kemudian kita mendapatkan potongan pembelian, maka akan muncul potongan pembelian di sisi kredit. Terus yang ketiga nih, membeli aset secara tunai seperti perlengkapan dan peralatan sebagainya. Nah, karena tidak ada kolom khusus perlengkapan dan peralatan, maka kita bisa memasukkannya nanti ke kolom sendiri. Kemudian yang keempat, membayar utang dan tunai. Nah, utang yang dimaksud adalah utang non-dagang, misalnya utang bank ya teman-teman. Nah, transaksi seperti ini tidak akan dicatat pada kolom sendiri karena tidak ada kolom khusus untuk mencatat beban dan utang selain utang dan tunai. Kemudian yang kelima adalah pengambilan pribadi alias prepaid. Nah, prepaid ini menyebabkan uang perusahaan berkurang kan? Nah, prepaid akan dimasukkan ke kolom sendiri karena tidak ada kolom khusus prepaid. Maka teman-teman, jadi kesimpulannya jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus mencatat pembelian secara kredit. Sedangkan jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus mencatat setiap pengeluaran uang atau kas yang dilakukan oleh perusahaan. Pokoknya setiap perusahaan mengeluarkan uang, maka dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Nah, masih ada jurnal khusus yang lain, tentunya akan dipelajari pada video selanjutnya. Makanya lanjutin belajarnya teman-teman. Oke, sekian videonya. Sekarang kita akan masuk ke materi jurnal khusus. Nah, Ibu akan bagikan ya. Tadi kalian sudah menyimak videonya kan tentang jurnal khusus. Oke, jurnal khusus disebut juga sebagai spesial jurnal. Nah, itu di dalamnya adalah merupakan buku jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tertentu berdasarkan jenis transaksinya. Yang tadi kalian lihat kan, kalau pembelian ada secara kredit, ada secara tunai, penjualan juga kan. Nah, kemudian berbeda dengan jurnal umum yang tadi sebelumnya Ibu tanya Rafael kan sudah pernah kita bahas. Nah, jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi. Lalu jurnal khusus hanya digunakan untuk transaksi yang memiliki karakteristik yang sama atau sejenis. Oke, lalu mengapa perusahaan menggunakan jurnal khusus? Kenapa nggak jurnal umum aja, Bu? Yang tadi kalian udah simak videonya ya, sudah dijelaskan. Nah, coba kita bayangkan kalau di sebuah supermarket dalam sehari itu terjadi 500 penjualan. Ya berarti ramai sekali, benar kan? Lalu terjadi 200 pembelian, 100 pembayaran, 150 penerimaan kas. Nah, kalau kemudian semuanya dicatat ke dalam jurnal umum, bagaimana? Pasti dong memakan waktu karena banyak sekali kan. Lalu yang kedua, sulit diperiksa karena semua jadi satu transaksinya. Dan yang ketiga, pasti mudah terjadi kesalahan. Tapi dengan jurnal khusus, yang pertama kita pasti lebih cepat karena dikelompokkan sesuai dengan karakternya. Yang kedua, lebih sistematis. Yang ketiga, mudah kita awasi. Nah, apa sih fungsi dari jurnal khusus? Ini dia fungsinya anak-anak. Yang pertama, kita bisa mengelompokkan transaksi. Yang kedua, menjadi tempat pencatatan yang pertama. Yang ketiga, mempermudah pemeriksaan. Lalu selanjutnya mempercepat penyusunan laporan keuangan dan mempermudah proses audit. Nah, jenis-jenis jurnal khusus yang seperti
tadi juga di video sudah dijelaskan, ada 4. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Lalu jurnal penjualan, apa itu? Nah, digunakan untuk mencatat penjualan barang secara kredit. Nah, ibu tanya, secara kredit, apa ya maksudnya? Apa bedanya dengan secara tunai? Ada yang bisa jawab ibu? Lovely? Apa nak perbedaannya? Kalau misalnya secara kredit itu dia ngutang. Oke, berarti pelunasannya semuanya dilunasi atau hanya sebagian? Sebagian bisa. Oke, berarti hanya sebagian ya. Dan kemudian jurnal penjualan ini tidak digunakan untuk apa? Ya otomatis tadi yang Lofi bilang, bukan untuk penjualan tunai karena dia melakukan pembayarannya sebagian, dan juga bukan untuk penjualan aset tetap. Apa bedanya dengan jurnal pembelian? Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit, dan tapi tidak digunakan untuk pembelian tunai, pembelian kendaraan, dan pembelian peralatan. Jadi khusus untuk pembelian barang dagang secara kredit. Lalu jurnal penerimaan kas, ya, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan kas bertambah. Namanya juga penerimaan, berarti perusahaan menerima uang, ya. Nah, contohnya apa? Penjualan tunai, pelunasan piutang dari customer, pendapatan bunga, penerimaan modal, dan pendapatan sewa. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Nah, berlawan tadi ya dengan jurnal penerimaan ya. Contohnya apa? Membayar hutang, membayar listrik, membayar gaji karyawan, membayar pajak, dan membeli perlengkapan secara tunai. Itu otomatis berarti perusahaan mengeluarkan uang. Lalu apa kelebihan dari jurnal khusus? Nah, yaitu yang pertama, pekerjaan kita pasti lebih cepat karena sudah dikelompokkan, ya. Lalu yang kedua, kita mudah memeriksanya. Yang ketiga, bisa mengurangi terjadinya kesalahan. Lalu yang keempat, mempermudah kita membuat laporan keuangan. Dan kelima, efisiensi kerja meningkat. Lalu apa kekurangannya, Bu? Nah, kekurangannya ini ya, tidak cocok untuk perusahaan kecil. Ya, tadi seperti contohnya ya, perusahaan yang besar lebih cocok. Oke. Kemudian yang kedua, membutuhkan lebih banyak buku jurnal karena nanti akan dikelompokkan ke masing-masing. Lalu yang ketiga, memerlukan ketelitian tinggi. Jadi tidak boleh ada satu kesalahan. Lalu yang keempat, kesalahan klasifikasi dapat mempengaruhi pencatatan. Jadi kalau misalkan kalian ada salah dalam mencatat jurnal khusus, maka otomatis pencatatan kemudian ke buku besar juga pasti terjadi kesalahan. Oke, Ibu tampilkan. Nanti Ibu akan memberikan kalian soal latihan, dan ini adalah lembar kerja kalian. Nanti kalian isi ya sesuai dengan nama, dan juga ada kelas, tanggal, dan kelompoknya dari masing-masing. Ya, Ibu membagi menjadi tiga kelompoknya, nah ya. Oke. Dan ini adalah salah satu moto dari Ibu. Ya, jadi akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang ketelitian, kejujuran, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Ya, nah ya. Jadi akuntansi bukan hanya kita menghitung angka, bukan hanya menghitung uang, ya, uang perusahaan, tapi itu nah tentang ketelitian kita, bagaimana kita bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, terus harus jujur. Kan udah bilang kan integritas yang terpenting. Lalu yang ketiga adalah kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi tidak boleh ragu-ragu dalam akuntansi. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja, oke, untuk kalian soal yang nanti kalian akan bisa diskusikan ya dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan ya, nak. Oke, ini untuk kelompok 1. Ibu bagikan soalnya.
kemudian ini kelompok 2, ini lembar jawabannya, dan ini soalnya ibu bagi menjadi 2 ya, jadi kalian mudah. Kemudian ini lembar jawaban kalian kelompok 3, dan ini soalnya. Oke, di dalam soal itu terdapat beberapa transaksi ya, dari dokumen 1 sampai 25. Jadi ibu ingin kalian menggolongkan, mengkelompokkan dari masing-masing transaksi ke dalam yang tadi ya sudah dijelaskan ada 4 jurnal khusus. Ke dalam penerimaan kas, ke dalam pengeluaran kas, dalam jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Oke, jangan lupa ditulis ya masing-masing di lembar jawaban kelompoknya berapa dan juga nama perusahaannya. Kerjakan dengan teliti anak dan saling kerjasama. Dimulai dari dokumen 1 ya. Jadi kalian hanya mengerjakan yang khusus spesial apa yang masuk ke dalam jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, penjualan, jurnal penjualan dan jurnal pembelian ya nak. Diskusikan dengan baik ya nak. Dan juga kerjakan dengan lengkap. Disertai tanggal, disertai nama dari customer, nominalnya juga ya sesuai dengan yang di soal. Jika ada yang kalian tidak mengerti boleh bertanya ya nak.
Nanti setelah selesai semua dokumen kalian totalkan ya. Masing-masing kolom. Kalau
Jonathan sama Vito yang itu orangnya gantian nanti saya kerja sama. Kan gantian pasti sama kirim yang diberi orangnya ya. Kerja kelompok. Oke. Ya. Ayo, apa? Kan meminjam uang dari bank. Sudah mudah tadi. Enggak dong. Lihat dong, rambutnya. Oh yang ini ya. Kira itu yang ini belum. Oke, benar. Sertifikat. Oke. Ya. Dan kalau punya banyak kon nomor kon. Tidak ada itu sebenarnya. Tinggal lihat.
Sudah ada yang selesai? Baik.
Sudah, oke. Kalau begitu dari mana? Ibu pinjam sedikit. Berarti dari kelompoknya ada dari Pak Chandra, nah dari sama Stella, siapa perwakilan? Berarti kalian isi yang tadi bilang penjualan atau sales jurnal. Oke. Perwakilan siapa? Penjualan sales jurnal. Ini ya. Siapa perwakilan dari kalian namanya di depan? Ya. Berapa akun payable-nya, jobdesk-nya, salesnya, referensi sama Beda. Beda dari mana? Dari Evan? Geogesa. Geogesnya. Oke. Dari kelompok Evan dapat berapa geogesnya? 202 600. Ya, oke. Dari kelompok 2 sama geogesnya coba dicek. Dapatnya segitu. 217 juta. 217 Coba kalian cek kelompok 2, coba kalian cek, kalian hitung
Kalian cek ulang ya. Total debit ditambah kredit apakah sama? Iya. Debit kreditnya sama. Total debitnya segini, kredit begini. Karena itu dapatnya beda. Oh, sepertinya yang si IKEA salah dia. Si IKEA ini salah. Coba dibilang kami akuran. Ibu, Dokumen berapa sih IKEA? Balance ibu. Balance. Tapi ibu dapatnya berbeda ya, Nak? Iya. Ibu dapatnya berbeda karena harga satuannya. ya harga awalnya berapa? Coba cek. Satuannya. Harga awalnya 2.200.000 dengan 2 jutaan. Ini kan berbeda. Oke, sama support sini. Jadi anak-anak, kalian patokannya jangan dari soal ya. COGS itu harganya bukan dari soal, tapi patokannya itu dari harga produk awal ya yang ada di halaman depan. Nah itu berbeda, itu harga awal dengan harga yang ada di soal, harga jual itu berbeda. Jadi yang benar adalah kelompok 1 anak-anak ya. COGS itu yang benar adalah 202.600.000 ya. Jadi yang benar adalah COGS-nya 202.600.000. Salah. Ya, lebih teliti lagi ya, Nak. Jadi COGS-nya 202
Rp185.045.050, Rp185.000 dan Rp299.865, betul ya Nak ya? Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah benar semua, kecuali tadi ya yang GeoGesnya ya, kalau diperbaiki ya Nak. Nah, yang pembelian jurnal ini PPN income-nya jadi berapa? Ayo kita sama-sama. Berapa? Juta 280.000. Pembelian jurnal. Oke. PPN income-nya berapa? 16.280. Oke, betul. Kemudian inventory-nya berapa? 100 juta. 148 juta. Lalu account payable-nya berapa? 160. Ya. 164.200. Baik. Oke. Good, luar biasa kalian semua. Oke. Masih ada yang kesulitan anak-anak tentang jurnal khusus? Ibu minta tolong dari masing-masing kalian salah satu ya perwakilan coba ada kesulitan presentasikan atau apa yang kalian dapatkan selama mengerjakan yang jurnal. Ayo jelaskan. Kira-kira apa yang kalian dapatkan selama kalian mengerjakan jurnal? Siapa dulu? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang duluan mulai. Yang mana? Oh, di situ aja berdiri. Ya. Apa? Ayo. Ayo. Biar semuanya dengar nanti. Ayo. Ayo Terence. Ya. Jadi kami dari Anak-anak dengar. menginginkan Ya. setelah kami selesai mengerjakan semua jurnal khususnya ini, maka entry jurnal. Jadi kita belajar kalau dari entry jurnal ini kita dapat lebih mudah mengelompokkan apa aja sih penerimaan kelas, pengeluaran kelas, penjualan dan pembelian, Ya. baik itu secara debit maupun kredit. Ya. Lalu lebih gampang juga dikelompokkan masing-masing karena mereka kan sudah punya jurnalnya masing-masing. Ya. Jadi kita tinggal bagiannya masukin aja masing-masing transaksinya ke dalam jurnal tersebut. Mungkin kalau misalkan kesulitannya itu bagian CGS ya, karena Ya. dia penghitungannya dari trial balance. Biasa kita beberapa ada yang dulu, biasa langsung ngambil aja dari hasil total karena Ya. ibaratnya orang teliti. Betul. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih Terence. Iya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sama? Sama responnya? Oke. Jadi, menurut kalian jurnal khusus memudahkan kalian tidak? Ya. Oke. Baik. Nah, ada satu lagi yang ibu ingin kalian mengerti lebih dalam lagi tentang jurnal khusus. Oke. Tapi, ya, yang latihan yang diberikan ini khusus per orang. Jadi satu orang masing-masing yang mengerjakan soal yang ibu berikan. Ya, waktunya ibu berikan tidak lama, hanya 5 menit saja. Baik. Oke, ini adalah soal pilihan ganda. Ya, jadi kalian baca soalnya dengan teliti dan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran yang tadi ya, yang sudah kalian simak. Oke. Jadi jawabannya hanya disilang saja ya Nak ya. Baik, Denis, Nina, Chandra. Nina. Ayo Nak, waktunya ibu hanya kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Ya, baca soalnya dengan teliti ya Nak. Apa yang kalian dapatkan?
baik-baik. Ya. Soal berikutnya ada di halaman kedua ya nak. Kita sudah selesai. Jawab sesuai dengan apa yang keyakinan kalian ya, yang tadi kalian sudah pelajari. Oke. Sudah selesai? Oke, ibu kasih waktu lagi 1 menit lagi. Ibu sudah selesai? Oke, baik. Sudah? Siapa yang belum selesai? Ayo Dianis, sudah selesai Dianis, Lovely, Lisa. Ibu akan bahas sama-sama ya. Oke. Oke, kita bahas ya nak. Oke, sekarang kalian lihat nomor 1. Oke, ini 1. Oke, nomor 1 di situ ditanyakan adalah jurnal khusus adalah. Oke. Siapa yang menjawab jurnal khusus adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Berarti B. Hampir semua ya. Nanti mengulang baik-baik, oke? Nomor 2. Yang bukan merupakan tujuan penggunaan jurnal khusus. Siapa yang jawab D? Oke, good. Berarti betul semua. Nomor 3. Perhatikan transaksi di bawah ini. Nah, tanggal 5 PT Maju menjual barang dagang kepada CV Sukses secara kredit. Perhatikan ya, secara kredit sebesar 500.000. Maka transaksi itu dicatat ke dalam apa? Kira-kira jawabannya? Penjualan secara kredit? Yes, betul. Ya, berarti dalam jurnal penjualan. Kalau nomor 4, perusahaan membeli barang dagang secara kredit dari PT Sentosa sebesar
jawabannya. Siapa yang menjawab D? Oke, good. Nomor 6. Pada tanggal 18 Januari, perusahaan membayar utang sebesar 4 juta melalui transfer bank. Maka dicatatnya melalui apa anak-anak? Perusahaan membayar utang, berarti mengeluarkan uang. Berarti dicatatnya melalui jurnal apa? Yes, mengeluarkan. Bagus. Kemudian nomor 7, perhatikan transaksi di bawah ini. Nah, yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Apa kira-kira anak-anak? 1, 2 atau 2, 3? Siapa yang menjawab 2, 3? Oke, banyak yang salah ya? Jawabannya adalah 2 dan 3. Berarti pembelian kendaraan secara tunai dan penjualan barang secara tunai. Lanjut. Oke, nomor 8. Urutan jurnal yang benar. Nah, siapa yang menjawab B? Ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Yang mulai dari penjualan, pengeluaran kas, pemberian, lalu pengeluaran kas. Lalu yang nomor 9, yang merupakan kelebihan jurnal khusus. Nah, tadi kita udah bahas ya. Jawabannya siapa yang menjawab C? Oke, nomor 10 terakhir. Di bawahnya ada transaksi, 5 transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Siapa yang menjawab 4 dan 5? Oke, good. Berarti luar biasa kalian semua. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir kali Ibu kasih ke kalian. Ibu ingin bertanya. Ada 3 pertanyaan, ya. Ibu ingin kalian mengerti baik-baik apa itu sebenarnya jurnal khusus itu. Apa hubungannya dengan perusahaan? Ibu kasih pertanyaan pertama ya. Mengapa perusahaan besar tidak menggunakan jurnal umum untuk semua transaksi? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Bantu Ibu. Siapa? Pertanyaannya yang pertama. Pertanyaan pertama siapa yang mau menjawab? Mengapa perusahaan besar tidak menggunakan jurnal umum untuk semua transaksi? Jenis? Menurut saya itu karena tidak efisiensi, karena tidak memperlambat proses pencatatan. Oke, baik. Itu ya Ibu ya. Karena kalau kita tidak menggunakan jurnal khusus pakai jurnal umum tadi ya, akan banyak waktu yang tersita kan. Oke, yang kedua, apa akibatnya jika perusahaan salah yang memilih jurnal khusus? Jadi bukan dimasukkan ke dalam penerimaan tapi ke pengeluaran. Siapa yang mau bantu Ibu menjawab pertanyaan kedua? Dewi? Jadi yang memilih adalah bisa menimbulkan dampak negatif bagi laporan keuangan perusahaan. Akibatnya itu bisa saja perbedaan saldo dari jurnal khusus ke bursa nanti kacau. Terus selain itu juga aset dan utangnya itu di income statement dan di neraca yang sesuai. Lalu juga bisa nanti akan menimbulkan kesulitan untuk auditor atau misalnya pihak eksternal satu. Oke, jawaban baik ya. Oke, jadi ada baiknya ya kita teliti di dalam pemasukan transaksi seperti tadi ya yang sudah kalian kerjakan, betul tidak? Lalu pertanyaan terakhir yang ketiga ya, mengapa transaksi penjualan kredit itu harus dipisahkan dari transaksi yang lain? Kenapa nggak jadi satu aja Bu? Siapa yang membantu dijawab? Saya. Oke, Vito, silakan. Yang pertama, memudahkan dalam melakukan rekalkulasi dari transaksi yang terjadi setiap hari. Ya. Yang kedua, dapat memantau kredit dari masing-masing pelanggan secara real time. Yang ketiga, bagian aktivitas dalam proses dokumen secara terstruktur. Oke, berarti 3 jawaban dari Vito ya. Iya Bu. Oke, good. Oke, jadi Ibu merasakan bahwa kalian benar-benar sudah menguasai ya materi hari ini, materi jurnal khusus, dan Ibu juga mengharapkan itu bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Kalau misalkan nanti kalian mempunyai usaha sendiri ya, punya bisnis sendiri
Jadi kalian bisa mengelola dengan baik dengan adanya jurnal khusus. Ya, jangan sampai salah memasukkan transaksi karena itu bisa menyebabkan nanti di dalam pencatatan berikutnya akan terjadi kesalahan yang besar. Ya, karena oke. Ada yang mau bertanya lagi anak-anak dari pelajaran materi kita hari ini? Ibu sangat bersyukur, terima kasih karena kalian sudah menyimak materi kita hari ini dengan baik dan tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Jangan pernah pantang menyerah dan jangan takut untuk bertanya kalau kalian ada yang tidak dimengerti. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan kita akan bahas yang materi baru yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Siap berdiri.